Polisi menetapkan JL, seorang ustadz yang juga kepala sekolah, Kepsek, sebuah pondok pesantren di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sulbar, sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap 5 santriwati. Hari ini 1x24 jam setelah diamankan. Guru pelaku cabul ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual terhadap santrinya, kata Kasat Reskrim Polresta Mamuju Kompol Jamaluddin saat press release di Polresta Mamuju, JLKS Tubun, Kecamatan Mamuju, Senin, 12 Februari 2024. Jamaluddin mengatakan, tersangka ini merupakan kepala sekolah dan juga merangkap sebagai guru di ponpes tersebut. Kata dia, tersangka ini sudah berulang kali melakukan perbuatan bejat terhadap santriwati yang dibimbingnya. Menurut pengakuan korban, pelaku ini menjalankan aksi bejatnya sejak korban duduk di bangku sekolah menengah pertama, SMP, atau MADS kelas 2 hingga Madrasah Aliyah, terang Jamaluddin. Lanjut Jamaluddin menuturkan, tersangka menjalankan aksi bejatnya saat santri ini pulang dari sekolah atau sehabis belajar. Tersangka kemudian memanggil korban ke kamar dan melakukan perbuatan cabul. Kejadian ini sudah berulang kali dan pelaku melecehkan korban secara bergantian sampai dengan tahun 2023 dan 2024 ini, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, seorang guru ponpes di Mamuju inisial JL dipoliskan atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah santriwati. Pelaku melancarkan aksi bejatnya di kamar mandi pondok pesantren saat korban lagi mandi. Kelakuan guru bejat ini sudah berulang kali menurut pengakuan korban. Hingga sejumlah santriwati kabur dari ponpes dan melaporkan kelakuan gurunya ke orang tua. Saat ini ada satu orang ditangkap di Polresta Mamuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media yang ada di Sulawesi Barat. Kejadian giat penangkapan oleh unit 4 Resmob Satreskrim Polres Mamuju terhadap dugaan tindak pidana pelecehan seksual. Kejadian di kompleks Raudatul Talibin, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Perlu saya sampaikan bahwa identitas pelapor, orang tua daripada korban, inisial HS, kemudian identitas korban, inisial IF, kemudian untuk pelaku yaitu dengan inisial JM. Jadi kejadian di tanggal 11 Februari, hari Minggu tanggal 11 Februari 2004 sekitar pukul 15 resmi dilaporkan di Polresta Mamuju. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan terhadap orang tua, kemudian korban dan beberapa korban yang lain. Selanjutnya tim unit lapangan Polresta Mamuju melakukan giat penangkapan di Kabupaten Mamuju. Jumlah korban dan jumlah korban. Untuk sementara korban yang telah diperoleh berdasarkan keterangan hasil penyelidikan ada 5 korban. 5 korban itu pun sudah diakui oleh pihak tersangka. Ini sudah ditetapkan tersangka? Sudah. Hari ini 1x24 jam setelah diamankan, kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Ini modusnya dan perlindungan anak ini undang-undang yang dikenakan. Jadi pasal yang diterapkan penyidik yaitu tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, yaitu pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 65 KUH pidana yang terjadi di pondok pesantren Raudatul Talibin Tori di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Ancaman berapa, Komandan?
ancaman 5 tahun sampai 15 tahun. Boleh sedikit jelaskan apa modusnya? Modus tersangka? ini? Jadi tersangka ini selaku kepala sekolah, juga sebagai guru yang mengajar setiap hari di pesantren tersebut. Iya. Kemudian melakukan perbuatan cabul terhadap murid-murid yang dibimbingnya. Adapun kejadiannya sudah berlangsung lama, berdasarkan keterangan korban itu masih sejak SMP kelas 2 berlanjut tahun 2023. Itu dilakukan pada saat selesai jam kegiatan belajar, dipanggil, kemudian dilakukan perbuatan cabul. Berarti mungkin banyak korbannya, Ya. 5 orang. Itu kejadiannya berulang dan bergantian terhadap korban. Ini korban diperkosa atau bagaimana? Untuk sementara kasus penyelidikan ini belum dilakukan, tidak ada pemerkosaan. Pencabulan ya? Pencabulan. Sampai saat ini kemudian kondisi POMPES di sana bagaimana? Apakah kondusif atau bagaimana? Kegiatan belajar mengajar ini saya tegaskan rekan-rekan, kegiatan belajar mengajar tetap di sana berlangsung. Adapun kejadian ini murni perbuatan person oknum yang sementara ini kami akan melakukan penyidikan lebih lanjut tentang kegiatan yang sementara kita proses di sini. Dari modus yang dilakukan tersangka ini terhadap korbannya itu modus seperti apa, Pak? Sehingga dilakukan pemanggilan? Bukan pemanggilan, sudah dilakukan penangkapan kemarin dan telah diamankan di sini. Dan hari ini kita tetapkan sebagai tersangka yang nantinya akan kita tindak lanjut dengan penahanan. Info korban di visum, di visum jadulnya. Sementara sudah dilakukan visum, kami menunggu hasil visum dari rumah sakit. Terakhir kemudian ini tersangka ini ada istrinya atau gimana? Tersangka memiliki 1 orang istri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.